Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan untuk banyak orang yang ada di sekitar Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam liturgi hari ini tanggal 2 Mei, gereja memperingati seorang santo yang luar biasa bernama Santo Athanasius dari Alexandria. Dia dihormati oleh gereja Katolik, gereja Ortodoks Oriental, gereja Ortodoks Timur, dan gereja-gereja Protestan. Apa yang menjadi warisannya? Ada kaitan yang luar biasa dan indah dalam liturgi hari ini, khusus dalam bacaan Injil, diambil dari Yohanes bab 6, khususnya di ayat 60 ya. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 60, bab 6 ayat 60 berbunyi begini. Sesudah mendengar semuanya itu, apa yang didengar oleh para murid? Ini bukan para murid yang para rasul, tapi para murid selain para rasul ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Apa yang disebut dengan perkataan keras? Konteks dari bab 6 ini adalah Yesus mengajarkan tentang roti hidup. Dan yang dimaksudkan dengan roti hidup adalah dirinya sendiri. Ia berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Bagi para murid itu adalah ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran Yahudi, bahkan bisa dikatakan sesat dibandingkan ajaran utama Yahudi pada waktu itu ya. Bahkan mereka bisa berkata bahwa Yesus ini menista agama mereka. Nah, tentu saja hal ini merongrong keyakinan iman mereka kepada Yesus, dan akhirnya banyak yang mengundurkan diri. Di ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus atau kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan inilah keyakinan iman Petrus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bisa dikatakan begini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Keyakinan iman kita sebenarnya sangat singkat, pendek, dan jelas. Yesus adalah Tuhan, Ia anak Allah, Ia bersengsara, wafat, dan bangkit, dan akan kembali. Ini pernyataan iman ini masih diwariskan kepada kita dalam gereja Katolik dalam peran Ekaristi bagian anamnesis. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Atau di formula yang lain, wafatmu kami kenang ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Ini adalah keyakinan iman gereja perdana, sehingga perdebatan teologis tidak terlalu banyak. Kalaupun ada, itu hanya berkaitan dengan praksis pastoral, tentang sunat, tentang halal dan haram, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke sorga, ratusan tahun setelah para rasul wafat, keyakinan iman ini ya diwariskan kepada para rasul dan kepada para pengganti-penggantinya, para uskup tentu saja. Nah, para uskup ini ya yang menggantikan para rasul ini menjaga dengan teguh warisan iman yang diberikan oleh para rasul, warisan dan formula iman yang benar yang diwariskan oleh para rasul. Tentu saja ada yang kemudian bertanya, loh, apa maksudnya Yesus itu sungguh Allah sungguh manusia? Loh, apa maksudnya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu? Tiga kok satu? Satu tapi kok tiga? Nah, ternyata perdebatan dan diskusi teologis ini bukan berhenti sampai di situ, tetapi sampai saat ini masih ada yang bertanya-tanya soal itu. Tentu saja gereja akhirnya memberikan satu formula yang tetap tentang keyakinan imannya. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama Syahadat Nikea Konstantinopel. Syahadat Nikea Konstantinopel, atau ada beberapa orang bahkan mengatakan syahadat yang panjang. Nah, keyakinan iman ini adalah satu rumusan yang tentu saja bukan yang tentu saja, mohon maaf ya saya mesti tekan ini. Nah, suatu rumusan yang
Bukan baru tahun 300-an kemudian diundang-undangkan, atau baru tahun 300 baru kemudian ada keyakinan iman itu. Tidak. Keyakinan iman itu sudah ada sejak zaman para rasul, diwariskan kepada para pengganti-penggantinya, tapi kemudian diformulakan secara baku, ya, secara baku tahun 300-an itu dalam konsili Nicea itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada satu orang yang kemudian bertanya, namanya Arius. Loh, kok bisa? Apa kaitannya antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Permenungan teologisnya akhirnya dia sampai ke satu titik yang agak berbeda dengan ajaran gereja yang pertama itu. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia itu adalah ciptaan Bapa. Dia adalah manusia yang paling sempurna, tapi dia bukan Allah. Dia adalah manusia yang super, tapi dia bukan Allah. Jadi bisa dikatakan Yesus itu menurut Arius adalah Superman. Nah, tentu saja hal ini berbeda dengan ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Salah satu uskup yang kemudian berbicara melawan Arius adalah Athanasius yang kita peringati hari ini. Loh, kok dilawan oleh Athanasius? Karena pengaruh Arius ini, nama ajarnya kemudian disebut Arianisme ini, mempengaruhi kaisar-kaisar, pengambil keputusan di tingkat masyarakat. Nah, ini akan mengganggu ajaran gereja yang benar. Akhirnya, Athanasius ini harus berhadapan, berdiskusi, bahkan berdebat secara teologis dengan para pengikut ajaran Arius ini. Konsekuensinya jelas. Karena Arius itu, paham Arius ini sudah sampai ke istana, akhirnya Santo Athanasius ini pernah dipenjara 5 kali. Nah, tapi bukan berarti dia salah, dia tetap yakin dengan keyakinan imannya. Tidak, Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Dia sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak bisa mengerti tentang dualisme Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia itu, keluar dari gereja. Banyak orang tidak paham tentang hakikat Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, keluar dari gereja. Banyak orang tidak mengerti tentang roti dan anggur itu setelah dikonsekrasi oleh imam sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Kristus, pergi dari gereja. Tapi ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keyakinan iman kita bukan atas perkataan Bapak ini, Bapak itu, si artis ini, si artis itu, mantan pastor ini, mantan pendeta itu, kata si rasul ini, kata si ustadz ini, kata si kiai ini. Mohon maaf ya, karena beberapa ustadz dan kiai bahkan memakai istilah kristologi untuk mengajarkan inti iman Kristen. Ini kan cukup aneh sebenarnya. Nah, tetap bukan dari mereka lah kita mendapatkan pengajaran iman kita. Iman kita diajarkan dan diwariskan oleh para rasul yang sampai saat ini dipelihara dalam gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keyakinan iman kita, keteguhan iman kita di masa pandemi ini, karena saya yakin kalau orang pada zaman sekarang yang cukup dan punya banyak kuota, punya wifi, dia bisa mencari-cari tentang kebenaran imannya. Belajarlah dari terutama yang Katolik ya, atau kamu yang Kristen, Protestan, Pentakosta, belajarlah dari guru-guru atau dari pendeta, dari pastor ya untuk yang Katolik, dari abuna bagi yang Ortodoks, dari pendeta-pendeta dan yang benar menurut Protestan, Pentakosta, sesuai dengan ajaran yang mereka terima dari para rasul. Tentu saja masih ada irisan-irisan yang berbeda antara Protestan, Katolik, Ortodoks, Pentakosta, itu ada irisan yang berbeda. Tapi jangan tanya ke tempat yang lain. Anda kok malah bertanya tentang Allah Tritunggal, atau Anda bertanya tentang dualisme Kristus, Anda bertanya kepada yang bukan Kristen. Ini sungguh-sungguh lucu sebenarnya. Bahkan ada orang bukan karena ajaran dia berpindah dari keyakinan imannya. Dia itu justru berpindah karena lihat si artis ini pindah atau artis itu pindah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, iman kita itu bukan dari
tokoh-tokoh itu, iman kita dari para rasul yang telah dirawat oleh gereja sekian ribu tahun. Semoga kita semua dikuatkan pada masa pandemi ini, dan Anda semua tetap sehat, tetap percaya bahwa Tuhan yang sama selama 2000 tahun telah menyertai gereja. Pada masa pandemi ini Ia juga tetap menyertai kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.